Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan resume tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada pengenalan, ada OSI dan physical layer, kemudian ada data link layer. Nah, kita ke pengenalan dulu. Jadi pada pengenalan jaringan komputer, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data. Nah, kemudian di sini ada evolusi komputer. Jadi, generasi pertama yaitu bernama tabung vakum. Tabung vakum ini adalah komputer ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Kemudian komputer ini itu dapat menyelesaikan persamaan matematika. Berat dari komputer ini yaitu 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, kemudian menggunakan power sebesar 140 kW dan 18.000 tabung vakum. Kemudian evolusi komputer yang kedua yaitu ada transistor. Nah, transistor ini tuh menggantikan tabung vakum yang sebelumnya, sehingga lebih kecil dan lebih murah, kemudian lebih baik kinerjanya. Nah, ini evolusi komputer generasi ketiga yaitu integrated circuits, yaitu kumpulan dari transistor, resistor, kapasitor, dan sebagainya, kemudian membentuk sebuah chip atau keping-keping yang membentuk sebuah gate atau titik input dan output. Nah, kemudian ini adalah evolusi komputer generasi selanjutnya yang menggunakan prosesor, mikroprosesor. Nah, bisa dilihat ini adalah komputer yang kita gunakan pada saat ini. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen komunikasi. Jadi, komponen dari komunikasi itu ada jaringan, ada media, kemudian ada jasa. Nah, di jaringan itu ada yang namanya internet. Jadi, apa sih internet itu? Internet adalah kependekan dari interconnection networking. Jadi, maksudnya adalah internet itu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Nah, jadi di sini juga ada jenis-jenis teknologi jaringan. Yang pertama yaitu ada LAN. Jadi, apa sih LAN itu? LAN adalah kependekan dari Local Area Network, di mana itu adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal, dalam artian jaringan ini tuh hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di dekat area LAN saja. Biasanya LAN digunakan dalam rumah. Nah, kemudian ada MAN. MAN adalah kependekan dari Metropolitan Area Network. Jadi, MAN itu adalah jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan komputer berjenis LAN. Nah, biasanya MAN ini digunakan untuk menghubungkan satu gedung ke gedung yang lain. Selanjutnya ada WAN. WAN adalah Wide Area Network, yaitu salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang canggih apabila dibandingkan dengan LAN dan MAN. Nah, kemudian ini adalah aplikasi jaringan internet yang menunjang kegiatan di internet. Yang pertama yaitu ada website, kemudian ada email, ada file transfer, ada aplikasi chatting, kemudian ada remote control. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Jadi, apa itu OSI layer? OSI layer adalah sebuah perangkat komputer yang memiliki aplikasi sebagai alat kerja dari berbagai BIOS dengan gabungan dari model arsitektural pada jaringan
yang dapat dikembangkan oleh Badan Internasional di Eropa pada tahun 1977 sebagai open system. Nah, jadi pada layer pertama yaitu ada physical layer, kemudian ada data link layer, kemudian ada network layer, selanjutnya transport layer, kemudian session layer, transport layer, dan yang terakhir ada application layer. Jadi kita sekarang ke application layer. Nah, apa sih application layer itu? Application layer adalah dimana terjadi interaksi antarmuka antara end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Contohnya misalnya ada HTTP, FTP, dan SMTP. Kemudian layer selanjutnya yaitu ada presentation layer. Jadi pada layer ini itu bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Kemudian ada presentation layer. Itu akan mendefinisikan bagaimana sih koneksi yang dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Pada layer ini, protokol name recognition itu berupa NFS dan SNB. Selanjutnya yaitu ada session layer. Jadi pada layer ini itu melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selanjutnya yaitu ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dengan switch layer ketiga. Kemudian, layer kedua yaitu ada data link layer. Jadi, layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, kemudian layer ke-1 yaitu ada physical layer. Jadi, physical layer itu bekerja untuk mendefinisikan sebagai media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau misalnya seperti Ethernet atau token ring. Nah, di physical layer itu ada yang namanya topologi jaringan. Nah, jadi apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan station. Nah, jadi topologi jaringan yang pertama yaitu ada topologi bus. Jadi topologi bus adalah topologi yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan kabel panjang dengan beberapa terminal yang mana diakhiri pada kabel terminator. Selanjutnya ada topologi star. Jadi seperti namanya, susunan pada topologi star itu sama seperti lambang bintang. Jadi topologi ini memiliki node inti itu di tengah yang disambungkan ke node lainnya. Kemudian ada topologi ring. Jadi pada topologi ring atau cincin itu masing-masing titik atau node itu berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Jadi maksudnya masing-masing perangkat itu saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Nah, selanjutnya itu ada topologi mesh. Jadi, apa sih topologi mesh itu? Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star.
Nah, pada topologi mesh itu hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibat dari topologi mesh adalah setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Kemudian selanjutnya ada topologi tree. Jadi topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada di bawah tingkat yang lebih rendah. Nah, kemudian ada perangkat jaringan. Jadi, apa sih perangkat jaringan itu? Perangkat jaringan adalah perangkat keras yang digunakan untuk membangun jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada file servers. Kemudian ada workstations. Kemudian ada NIC. Kemudian ada hub. Ada repeaters. Kemudian ada bridge dan routers. Nah, jadi ada media fisik dari jaringan yaitu ada tembaga, misalnya ada koaksial dan twisted pair, kemudian ada fiber optic dan wireless. Nah, kemudian kita masuk ke data link layer. Jadi, apa sih data link layer itu? Data link layer merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network dan physical layer. Kemudian ada ciri utama dari data link layer. Jadi ciri utama dari data link layer adalah memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Kemudian ada fungsi data link layer. Yang pertama yaitu melakukan proses grouping secara logik. Kedua, menyajikan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Ketiga, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses koreksian. Yang keempat, menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Ya, jadi itulah resume dari jaringan komputer.